Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang untuk kelas 11. Kali ini kelas 11 sudah memasuki bab 19, di mana berkaitan dengan ita koto ga arimasu atau menyatakan pernah pergi ke suatu tempat. Dengan contohnya di sini, sensei masukkan dari ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Bali. Sebelumnya, Sensei sudah menjelaskan di Google Meet dan di grup WhatsApp masing-masing kalian tentang beberapa kosakata negara yang bisa kalian lihat. Di sini ada Furansu, Prancis, Indo, India, Chugoku, China, Amerika, Amerika, Egypto, Mesir, Indonesia, Indonesia, Australia, dan terakhir adalah negara Peru sebagai contohnya. Jangan lupa masukkan pola kalimatnya ita koto ga arimasu. Nah, ita koto ga arimasu ini tidak hanya negara yang pernah kalian kunjungi, tapi wilayah juga bisa kalian jadikan topik utamanya. Ita koto ga arimasu. Bandung ita koto ga arimasu. Jakarta ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Jakarta dan pernah pergi ke Bandung. Oke, di sini langsung masuk ke pola kalimat 1. Ada ita koto ga arimasu. Di pola kalimat ke-1 ini kalian bisa masukkan tempat mana yang pernah kalian kunjungi. Bari ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Bali. Bandung ita koto ga arimasu. Jogu Jakarta ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke Yogyakarta. Dan tempat mana yang pernah kalian kunjungi lainnya. Pola kalimat kedua ada titik-titik kata des dengan titik-titik deshita. Nah, kata des ini kalian lihat dengan kata sifat yang diakhiri i. Sedangkan kata sifat na yang tidak diakhiri dengan i. Contohnya ada omoshiroi. Omoshiroi. Kata sifat i ini akan berubah menjadi omoshirokata. Dengan i-nya kalian hilangkan menjadi kata. Ini adalah bentuk lampau, menyatakan kesan seperti apa. Omoshirokata. Lalu ada juga shizuka. Shizuka bisa menjadi shizukana. Jangan lupa tambahkan deshita apabila kata sifatnya itu dalam bentuk lampau. Lalu di sini ada contoh pernyataan kesan di mana ditanyakan do deshita ka? Bagaimana? Do deshita ka? Dengan kata deshita di sini adalah bentuk lampaunya bagaimana? Lalu dijawab taihen. Taihen merupakan kata sifat yang tidak diakhiri dengan huruf i, maka kalian masukkan deshita di akhirnya. Taihen deshita, demo, tapi subarashi. Nah, subarashi ini ada i di belakangnya, ada i diakhiri. Subarashi, i. Shi dengan i berbeda. Nah, di sini i-nya langsung dihilangkan, kalian ganti menjadi kata des. Taihen deshita, demo subarashi kata des. Melelahkan, tapi mengagumkan. Selanjutnya, di sini ada kata sifat i dan kata sifat na. Kosakatanya sudah pernah sensei berikan kepada kalian. Mungkin ini bisa menjadi tambahan kosakata baru yang ada di buku. Dan sensei harapkan kalian sudah menyiapkannya di buku catatan agar lebih mudah untuk membuat sebuah pola kalimat. Kalian bisa cek materi 1 kelas 11 jika kalian belum mencatatnya.
Nah, ini semua akan berubah menjadi bentuk lampau diakhiri dengan kata des dengan deshita. Masuk kepada percakapan, di sini ada contoh kaiwa. Watashi wa Chugoku e iita koto ga arimasu. Di mana di sini menjelaskan bahwa saya pernah pergi ke China. Lalu dibalas, Chugoku de nani o shimashita ka? Apa yang dilakukan di China? Chugoku de nani o shimashita ka? Yumei na ryori wo tabemashita. Makan masakan terkenal. Dari kata tabemas menjadi tabemashita. Karena dalam bentuk pernah, jadi tentunya aktivitasnya juga lampau. Pernah atau makan masakan terkenal di China tersebut. Do deshita ka? Bagaimana? Nah, ini menanyakan kesannya setelah makan masakan terkenal di China itu seperti apa. Lalu dijawab, totemo oishikatta desu. Sangat lezat. Dari kata oishi, dia harusnya double i, lalu i-nya dihilangkan menjadi kata desu. Oishikatta desu. Sangat lezat. So desu ka dan i desu ne adalah bentuk tanggapan negatif karena telah mendengarkan kesan dari orang tersebut atau cerita dari orang lawan bicara kalian. Lalu, ada pun beberapa dari kata Nihongo dengan Indonesia Go. Di sini ada berbagai jenis agama. Ada Islam Kyo dalam bahasa Jepangnya, Kiristo Kyo, Bukkyo, dan terakhir ada Hindu Kyo. Lalu ada contoh kata sifat i dengan kata sifat na dalam bentuk tak lampau dengan bentuk lampaunya. Ada oishi desu menjadi oishiku nai desu. Ada bentuk positif dengan bentuk negatifnya. Enak dengan tidak enak. Oishi desu dengan oishiku nai desu. Kirei desu, kirei janai desu. Cantik, tidak cantik. Dalam bentuk lampaunya ada oishikatta desu dengan oishiku nakata desu. Kata sifat nanya, kirei deshita, kirei janakatta desu. Lalu kalian masuk kepada kosakata yang kembali, di mana kosakata ini perlu kalian catat lagi. Ada kosakata yama gunung, shima pulau, umi laut, mori hutan, iseki peninggalan, isuramu kyo no tatemono ada bangunan agama Islam, dan terakhir ada mezurashi dobutsu yang berkaitan dengan hewan-hewan langka. Baik, di sini kita masuk ke pola kalimat kembali, di mana yang ketiga ini adalah pola kalimat kalian menentukan keberadaan warisan dunia itu ada di mana. Bisa lokasi tempat juga, lokasinya ada di mana. Contohnya, di sini misalkan ada Komodo to, Pulau Komodo. Kalian tahu Pulau Komodo ada warisan dunia di Indonesia, maka kalian bisa menjelaskan Komodo to wa Indonesia ni arimasu. Pulau Komodo berada di Indonesia. Lalu contoh keduanya, contohnya adalah tempat di Indonesia, Monas. Kalian bisa menjelaskan dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat ini, Monas wa Jakarta ni arimasu. Bahwa Monas berada di Jakarta. Pola kalimat keempat, di sini kalian menyatakan jenis dari lokasi tersebut seperti apa.
Apakah dia ramai kah? Dia sepi kah? Kita lihat contohnya. Di sini ada monasu wa takai no tatemono desu. Monasu wa takai no tatemono desu. Di mana menjelaskan bahwa Monas ini merupakan bangunan tinggi. Takai no tatemono. Atau contoh keduanya ada Komodo to wa shizuka desu. Bahwa menjelaskan Pulau Komodo ini merupakan tempat yang sunyi atau sepi. Komodo to wa shizuka desu. Kalian masukkan lokasinya di mana atau tempat seperti apa, lalu kalian masukkan jenisnya itu bagaimana. Terakhir pola kalimatnya ada partikel titik-titik ni dengan titik-titik partikel ga imas ataupun arimas. Di sini menjelaskan bahwa warisan dunia tersebut terdapat apa? Penegasan bahwa ada apa sih di sana. Contohnya ada monasu. Kembali monas lagi. Monasu ni rekishi ga arimasu. Bahwa di monas tersebut terdapat pelajaran sejarah. Monasu ni rekishi ga arimasu. Kenapa menggunakan arimasu? Karena monasu ataupun rekishi masuk ke dalam bentuk benda matinya. Rekishi, bukan benda hidup. Pelajaran sejarah. Lalu ada juga yang menggunakan imas. Di sini ada Komodo to ni mezurashi dobutsu ga imas. Nah, di sini kenapa menggunakan imas? Karena di sini ada mezurashi dobutsu, merupakan hewan langka. Bahwa di Pulau Komodo ada hewan langkanya. Jadi menggunakan imas di akhirnya. Arimas untuk benda mati dan imas untuk benda hidupnya. Oke, kita masuk ke rangkuman. Di sini Sensei menjelaskan secara singkatnya bahwa di sini Sensei harapkan kalian mampu menyatakan pernah mengunjungi suatu tempat wisata atau tempat lokasi yang pernah kalian kunjungi, kalian bisa menyatakannya dengan pola kalimat itakotoga arimas. Lalu yang kedua, Sensei harapkan kalian dapat menyatakan kesannya seperti apa. Kesan setelah kalian mengunjungi lokasi tersebut, apakah di sana ramaikah, di sana amankah, atau di sana menyenangkankah, menarikkah, mengagumkankah? Kalian bisa menyatakan kesannya menggunakan bentuk lampau yaitu katta desu atau deshita. Pola kalimat ketiga, Sensei harapkan kalian dapat atau mampu menyatakan keberadaan suatu situs warisan dunia. Lokasinya berada di mana nih? Misalkan ada di Indonesia, ada di Peru kah? Di sini juga Sensei sertakan contoh. Yang keempat, Sensei harapkan kalian dapat menjelaskan jenis situs warisan dunia. Seperti contoh yang pertama ada Fujisan wa Takayama desu. Seperti Takai no Tatemono. Yang tadi Monasu wa Takai no Tatemono merupakan bangunan tertinggi. Sama di sini Fujisan wa Takayama desu merupakan gunung tinggi tertinggi. Lalu yang kelima, di sini menyebutkan peninggalan yang ada di tempat yang menjadi situs warisan dunia. Ada Komodo to ni mezurashi dobutsu ga imasu. Ada apa sih di tempat tersebut? Oke, mungkin sampai di sini saja. Dengan beberapa contoh yang ada, kalian bisa mencoba membuat sebuah pola kalimat dengan contoh yang ada, dengan kosakata yang ada, kalian bisa membuat atau berlatih membuat suatu pola kalimat. Jadi bila misalkan ada yang kurang jelas ataupun kalian mempunyai pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Sensei.
di grup kalian masing-masing, di grup WhatsApp. Sensei harapkan materi ini bisa kalian kuasai, karena ini cukup sulit juga untuk dikuasai, tapi Sensei yakin kalian bisa. Dan mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kelas 11 sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa minggu depan. Minasang arigatou gozaimashita.